Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas saham 3D System. Ya, perusahaan ini bergerak di bidang printing 3 dimensi. Teknologi ini akan semakin berkembang ke depannya dan diprediksi dalam beberapa tahun ke depan akan semakin maju. Dan beberapa analis bahkan sudah merekomendasikan untuk memulai mengkoleksi sahamnya. Tapi, apakah kita akan mengikuti begitu saja rekomendasi analis? Sebelumnya, menurut saya kita lihat dulu sahamnya, apakah prospek atau enggak ya, kita cek sama-sama. Ini adalah situs resminya dari 3D System ini. Ya, yang dia produksi itu terlihat dia memproduksi untuk sektor industrial, healthcare, dan produknya juga ada nih, printernya ada metal 3D printers, plastik 3D printers, dan metal casting 3D printer. Kita coba cek yang metal 3D printers dulu. Ini menurut saya luar biasa sih. Jadi dia bisa melakukan printing untuk barang-barang dari jenis metal dan produknya juga ternyata surprisingly sudah cukup banyak. Ini juga digunakan untuk sektor yang macam-macam ya. Ada aerospace, otomotif, jewelry, motorsport, semiconductor. Kita coba contoh yang otomotif dulu. 3D printing otomotif. Jadi 3D system ini bisa untuk melakukan printing parts-part otomotif. Wow, ini menurut saya luar biasa ini. Baik untuk parts di mesin ya, underhood atau powertrain, dan juga ada untuk interior body, ada untuk eksteriornya seperti lampu, dan juga untuk metal structural component. Wow, ini hebat sekali menurut saya. Ini kalau benar-benar ini semakin berkembang tentunya akan sangat bermanfaat sekali bagi industri. Jadi 3D System ini bergerak di 3 bidang utama ya, yaitu di software solution, 3D printing service, dan healthcare solution. Sekarang kita lihat dari pergerakan harga sahamnya. Ini hari bursa tanggal 11 Maret tahun 2021. Dalam satu hari terakhir sahamnya itu sudah turun ya, hanya 0,08%, sangat kecil sekali. Sedangkan dalam 5 hari naik cukup tinggi sampai 11% Sobat Investor. Dalam 1 bulan ternyata masih turun dan memang trennya sekarang lagi bearish, tapi sekarang udah mulai agak rebound ya. Dalam 1 bulan sudah turun sebanyak 41%. Wow, ini adalah titik beli yang cukup bagus ya bagi Sobat Investor yang ingin mulai mengakumulasi saham 3D System. Dalam 6 bulan ini naik sangat signifikan sampai sebanyak 448%, tapi sudah turun dari titik tertingginya sebesar 47%. Dalam 1 tahun udah naik sebanyak 281%. Tapi perhatikan Sobat Investor, ini dalam 1 tahun ya, ini sebenarnya pergerakannya itu landai saja. Sampai di bulan Oktober masih minus sebesar 36%, dan mulailah banyak berita-berita yang memprediksi bahwa dunia 3D printing itu akan semakin berkibar, maka harga sahamnya juga mulai merangkak naik. Ini sampai di bulan Januari tahun 2021 itu masih plus sebanyak 41,61% ya. Nah, kenaikannya udah lumayan tapi belum terlalu tinggi, tapi melonjak sangat tinggi sampai sebesar 619% di tanggal 9 Februari. Lalu kembali turun ya, koreksi sampai sekarang profitnya sebanyak 281%. Ini saham masih volatile Sobat Investor. Dalam 1 tahun terakhir ini saja, ini sebenarnya sahamnya masih landai dan hanya beberapa minggu terakhir ini saja sahamnya melonjak sangat tinggi. Artinya bagi Sobat Investor yang ingin membeli saham 3D System harap berhati-hati ya, karena ketika saham bisa naik begitu cepat bisa juga turun sangat cepat juga. Next kita lihat dari laporan keuangannya dari situs Yahoo Finance ya. Ini sekarang diperdagangkan dengan harga $29,55 per lembar saham dan belum membagi dividen ya. Dan surprisingly Sobat Investor, ini dari segi laporan keuangan, earningnya itu ternyata tidak terlalu bagus karena 2 kali berada di bawah prediksi konsensus ya, yaitu di kuartal kedua tahun 2020 dan di kuartal keempat tahun 2020. Nah, kuartal keempat ini yang paling baru ya, karena biasanya keluar di sekitar bulan Januari dan sekarang masih belum ada laporan ke 1 tahun 2021. Next dari finansial juga annualnya, ini pendapatan tahunnya juga sepertinya kurang bagus karena agak bergerak turun. Sedangkan dari rekomendasinya sendiri ternyata hanya merekomendasikan untuk ini hold ya, 3,2 artinya hold. Artinya bagi yang belum masuk untuk membeli saham 3D System lebih baik untuk menunggu saja. Jangan masuk terlebih dahulu. Itu rekomendasi dari analis ya. Bagi yang sudah masuk ya tinggal hold saja karena memang harga sahamnya sekarang dalam trend bearish, yaitu sedang turun ya. Dalam sebulan terakhir ini masih turun dan dalam 6 bulan terakhir juga ini sudah turun sebanyak
46% dari titik tertingginya. Next kita lihat dari histori pendapatannya. Ini juga dalam beberapa kuartal terakhir sebenarnya trennya masih turun ya. Selalu turun ini, perhatikan sobat investor di bagian ini merah ya. Kita bacakan dari kuartal ke-1 ya tahun 2019 itu minus 8,43%, lebih sedikit dari kuartal yang sama tahun sebelumnya. Lalu minus 11, minus 6, minus 7, minus 11, dan di kuartal kedua tahun 2020 ternyata pendapatnya berkurang sangat jauh ya, sampai minus 28,66%, lebih sedikit dari kuartal yang sama di tahun 2019. Lalu ternyata berkurang lagi minus banyak 12%, dan ternyata hanya di kuartal ke-4 tahun 2020 yang berhasil mengungguli kuartal ke-4 tahun 2019, tapi hanya tipis sekali, hanya 1,74%. Nah, perhatikan nih sobat investor. Ini 1 tahun minus terus, maksudnya minus itu berkurang ya, pendapatannya itu lebih sedikit dari kuartal yang sama tahun 2019, tapi harga sahamnya itu naik melonjak ya, sempat mencapai 600% dan juga sekarang juga mencapai 282%. Artinya pergerakan saham dari 3D System ini tidak didukung oleh laporan keuangan yang bagus, melainkan hanya berdasarkan berita-berita yang ada di media. Apakah itu bagus? Ya belum tentu juga. Kalau emang kedepannya bisnis dari 3D printing ini semakin bagus, tentu saja akan berefek kualitas laporan keuangan dari 3D System. Tapi kita sebagai investor, kita juga tidak serta-merta percaya dengan berita, tapi kita cek berdasarkan laporan keuangan. Oke, memang saya setuju bahwa kedepannya bisnis 3D printing itu akan semakin berkibar. Tapi sampai kapan? Mulai dari kapan? Karena kita lihat dari laporan keuangannya saja ini sekarang masih cenderung turun ya. Tapi nanti kalau seandainya laporan keuangannya 2 atau 3 kuartal berturut-turut naik dan kenaikannya itu di atas 10%, nah itu adalah waktu yang tepat untuk mulai mengecek lagi laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan 3D printing ini. Dan untuk sekarang meskipun ini cenderung naik ya, dari 3 kuartal terakhir, yaitu kuartal ke-2, ke-3, dan ke-4 tahun 2020 itu cenderung naik. Tapi kenaikannya itu masih sangat kecil ya, bahkan cenderung masih di bawah kuartal yang sama tahun 2019. Ini hanya di kuartal ke-4 saja yang sedikit lebih banyak dari kuartal ke-4 tahun 2019. Artinya sekarang menurut saya adalah belum saat yang tepat untuk mulai mengakumulasi saham-saham 3D printing kalau dilihat dari sudut laporan keuangannya. Next kita lihat dari fundamentalnya ya, dari fundamentalnya kita cek. Ini employee-nya ternyata sangat banyak ya, sampai 2.472. Ini market capitalnya sekitar 3,29 miliar dolar, dan employee-nya ternyata lumayan banyak. Dengan debt-nya ternyata sangat sehat, hanya 0,05 saja, yang artinya 3D System ini hampir tidak punya utang. Itu bagus sekali sobat investor. Dengan current ratio yang juga melimpah ya, kasnya sangat banyak sampai 2,09, quick ratio-nya 1,13. Jadi secara hutang 3D System ini sangat aman, bisa untuk berbisnis sampai beberapa tahun ke depan ya, karena utangnya sangat sehat dan kasnya juga sangat melimpah. Dari price to earning masih belum bisa diprediksi karena memang 3D System ini masih belum membukukan laba ya, alias masih rugi. Kelihatan dari sini. Ini pendapatan kuartalnya itu labanya masih minus 19,83 juta dolar, yang artinya juga PER-nya masih belum bisa dihitung. Sales and book value-nya, ini price to sales-nya ternyata hanya 5,23. Itu menurut saya sangat murah ya, untuk price to sales yang di bawah 10 itu menurut saya masih sangat murah. Bahkan dibandingkan dengan pesaingnya yaitu Nano Dimension, itu price to sales-nya masih jauh lebih murah. Nano Dimension itu price to sales-nya masih di atas 100 ya, tapi 3D System itu price to sales-nya hanya 5,23, yang artinya secara price to sales masih jauh lebih murah daripada Nano Dimension yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Mungkin kedepannya akan saya bikin video mengenai komparasi atau perbandingan yang lebih mendetail antara 3D System dengan Nano Dimension untuk melihat saham mana yang lebih value atau lebih murah secara valuasi. Meskipun dari sini menurut saya udah menduga bahwa 3D System ini masih lebih murah secara fundamental. Next, dari price to book-nya juga ternyata masih cukup murah, hanya 6,11 saja ya untuk saham-saham Amerika. Price to book 6 itu cenderung dinilai cukup murah karena banyak sekali saham yang price to book-nya itu di atas 10. Next, profitability. Net margin-nya masih minus 24%.
dan ROE-nya juga minus 11%, dan ROA-nya atau return on asset-nya juga masih minus 7%. Itu menurut saya kurang bagus ya untuk perusahaan yang masih merugi seperti ini, parah ruginya. Jadi secara profitability itu 3D System kurang bagus, tapi secara sales and book value ya, baik price to sales maupun price to book-nya masih cenderung cukup murah. Debt-nya sangat bagus dan price to earning masih belum bisa dihitung. Jadi masih 50-50 kalau menurut saya. Dan kedepannya kalau seandainya penjualannya cenderung meningkat, tentunya 3D System ini akan semakin menarik. Kita lihat dari prediksi analis ya di situs eToro, bahwa 3D System ini hanya direkomendasikan untuk hold saja. Dari sebanyak 7 analis, tidak ada satupun yang merekomendasikan untuk buy atau tidak ada yang merekomendasikan untuk membeli, dan saya setuju sekali karena memang pendapatannya juga cenderung menurun ya. Dan sebesar 86% dari analis ini merekomendasikan untuk hold dan 14%-nya merekomendasikan untuk sell. Dan kalau kita lihat dari harga sekarang tuh di 29,55 ya, itu sudah melewati dari target low estimate dan juga average estimate, ya target yang rendah sama target rata-ratanya sudah terlewati semua. Hanya bisa berpegang pada target yang tertinggi yaitu $31, dan sekarang harganya juga sudah sebesar 29,57, artinya sudah sangat tinggi sekali untuk menuju high estimate. Dan dengan kondisi pendapatan yang cenderung menurun dan fundamental yang kurang bagus, kalau menurut saya itu sekarang belum saat yang tepat untuk membeli saham 3D System ini. Tapi kalau seandainya nanti secara 2 atau 3 kuartal berturut-turut pendapatannya terus naik, maka itulah saat yang tepat untuk kita mulai mengecek lagi perubahan fundamental dari 3D System itu. Itu pendapat saya. Bagaimana pendapat sobat investor semua? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Jika kalian memiliki request saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, silahkan juga tuliskan di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Oke, sekian saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam investasi.